Perkenalkan, nama saya Venia Salsabila dengan NIM 245105010002 dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di video kali ini saya bakal ngebahas sesuatu yang krusial banget dalam landscape keuangan, yaitu bank syariah. Untuk yang pertama saya bakal ngebahas tentang yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir. Wow. Yuk kita pelajari yang pertama, yaitu sejarah atau objek bank syariah. Gagasan perbankan Islam modern sebenarnya sudah mulai muncul sejak era 940-an, tetapi realisasi pertamanya ditandai dengan berdirinya Midwomar Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 oleh Ahmad El-Nanggar. Bank ini sukses beroperasi tanpa bunga dengan sistem bagi hasil. Di Indonesia, tonggak sejarahnya dimulai pada 1 November 1991 dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia. Inisiatif ini dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, ICFI, dan para pengusaha muslim yang kemudian resmi beroperasi pada tahun 1992. Dan dari landasan hukumnya, sistem tersebut semakin kuat setelah lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908 tentang perbankan dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu ada visi misi dan strategi bank syariah. Visi utamanya yaitu menjadi pilar utama dalam ekosistem ekonomi Islam yang berkeadilan, inklusif, dan membawa kemaslahatan. Dan untuk misinya yaitu menyediakan produk finansial yang bebas dari maisir atau judi, gharar atau ketidakpastian, dan riba atau bunga, serta mendorong pertumbuhan sektor real. Strategi pertumbuhan perbankan syariah saat ini, strategi utamanya perbankan syariah yaitu fokus pada 3 hal. Yang pertama ada digitalisasi, maksudnya memperkuat mobile banking untuk menggait generasi muda atau Gen Z dan milenial. Yang kedua ada inklusi ekosistem. Di sini bank syariah masuk ke komunitas pesantren, UMKM halal, dan industri kreatif. Dan yang terakhir ada global penetration, maksudnya membuka jaringan internasional seperti di Timur Tengah untuk mendanai proyek-proyek besar. Apakah operasional bank syariah berjalan sangat baik atau tidak? Menurut saya, operasional bank syariah dari sisi positifnya berjalan sangat baik dari segi pertumbuhan ekonomi. Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia yang dulu tertahan di bawah 5%, kini sudah menembus angka 7% hingga 8%. Pertumbuhan asetnya bahkan sering kali lebih tinggi persentasenya dibanding bank konvensional. Mereka juga terbukti sangat tangguh, sangat krisis ekonomi karena tidak bergantung pada fluktuasi suku bunga global. Dan di sisi lain masih ada tantangan. Banyak masyarakat yang merasa skema murabahah atau jual beli yang diterapkan bank syariah sekilas masih terasa mirip dengan sistem bunga bank konvensional dalam hal cicilan bulanan. Selain itu, literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total populasi muslim yang sangat besar. Dan yang terakhir yaitu ada contoh studi kasusnya, yaitu transformasi dan kekuatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Pada Februari tahun 2021, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mengonsolidasikan 3 bank syariah milik BUMN. Ketiga tersebut mencakup dari BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah menjadi satu wadah, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI.
Rencana integrasi Bank Syariah plat merah kian terang benderang. Proses menuju merger antara Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri resmi dimulai. Setelah ringkasan rencana penggabungan ini akan menghasilkan bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset mencapai 214,6 triliun rupiah. Kita memperkuat industri keuangan syariah dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Langkah ini berhasil mengatasi masalah klasik bank syariah terdahulu, yaitu keterbatasan modal. Dengan modal yang bersatu, BSI langsung melesat masuk ke dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia berdasarkan total aset. Dan dampak realnya, BSI membuktikan bahwa bank syariah mampu membiayai proyek infrastruktur skala besar dan di saat yang sama tetap lincah mengadopsi teknologi digital lewat aplikasi BSI Mobile. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa jika dikelola dengan skala ekonomi yang besar dan manajemen profesional, perbankan syariah bisa sangat kompetitif. Dari semua materi yang telah saya sampaikan tadi, bahwa dapat disimpulkan bank syariah bukan lagi sekedar alternatif, melainkan pilar utama yang kompetitif di industri keuangan kita. Dengan modal yang makin kuat, digitalisasi yang masif, potensinya ke depan masih sangat besar. Itu dia pembahasan singkat hari ini. Semoga bermanfaat untuk tugas kita semua. Thank you semua yang udah menonton dan see you everyone.